Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Widya Sofianti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Malang. Di sini saya akan menyajikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk mencapai visi pendidikan yang sesuai dengan Ki Hajar Dewantoro, kita menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, mengidentifikasi hal baik yang ada di sekolah, dan mencari cara bagaimana agar hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, untuk melakukan pendekatan inquiry apresiatif, kita menggunakan langkah-langkah BAKJA. B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran. Memandu bagaimana pengalaman positif dari individu atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi. Berupa narasi keadaan ideal bila prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana. Mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. A. Atur eksekusi. Membantu transformasi rencana menjadi nyata. Visi saya sebagai pendidik di jenjang sekolah dasar adalah terwujudnya pelajar Pancasila yang cerdas bermartabat. Penjelasan dari komponen visi. Harapan saya agar terwujudnya siswa cerdas yang mampu meraih prestasi sehingga mampu menambah rasa percaya dirinya dan memiliki daya juang yang tinggi. Ia akan bersiap menghadapi masa depan dengan sebaik-baiknya dan membawa kebanggaan bagi diri sendiri, sekolah, guru, dan orang tua. Tak lupa dan paling penting adalah bermartabat. Ilmu yang tinggi terpancar dari adabnya. Oleh karena itu, siswa dari sekolah kami haruslah menjadi anak yang bermartabat dan mengutamakan adab dimanapun dan kapanpun. Juga menjadi pelajar Pancasila yang menanamkan 6 nilai pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri. 3. Bergotong royong. 4. Berkebinekaan global. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Kalimat prakarsa perubahan saya adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran dengan menggunakan metode berbasis proyek yang sesuai dengan minat dan bakat mereka serta mendidik budi pekerti melalui pembiasaan. Deskripsi tugas demonstrasi kontekstual kali ini adalah rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan BAKJA untuk memulai melakukan perubahan pada diri sendiri sehingga semakin berdaya dalam berpihak pada murid. Temukan potensi dan kekuatan juga hal baru dalam diri pendidik yang dapat membawa manfaat untuk murid. Pada tahapan B, buat pertanyaan utama atau define, pertanyaan yang saya ajukan pada diri sendiri adalah bagaimana agar saya dapat menjadi guru profesional yang berkarakter mumpuni bagi anak didik saya? Maka, tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah memperhatikan praktik baik dari kepala sekolah dan rekan guru di sekitar saya, memahami dan meresapi 4 nilai kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial, serta menuliskan karakter guru yang saya idamkan dan berusaha mewujudkannya dalam diri saya. Ambil pelajaran atau discover. Pertanyaan yang saya ajukan adalah, apa saja hal positif yang telah saya lakukan demi anak didik saya? Bagaimana perubahan positif yang telah dicapai oleh anak didik saya selama ini? Serta apa saja potensi di sekolah saya yang dapat menunjang keberhasilan anak dalam belajar? Maka daftar tindakan atau penyelidikan yang saya harus lakukan adalah, pertama, menemukan potensi yang ada pada diri saya dan anak didik saya serta membuat daftar dan menganalisis perubahan positif pada setiap anak didik selama saya menjadi wali kelas mereka dalam setahun ini, serta membuat daftar potensi atau kekuatan apa saja yang ada di sekolah saya, baik dari sarana prasarana, program sekolah, maupun SDM, guru, dan staf. Tahapan G atau gali mimpi, dream. Pertanyaannya, 1. Bagaimana perubahan positif yang saya harapkan muncul pada diri saya dan anak didik saya? Bagaimana gambaran masa depan pendidik dan murid yang ideal? Kapan saya dapat mewujudkannya? Serta di mana sajakah saya dapat berkontribusi untuk melakukan perubahan positif pada pembelajaran? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah, pertama, melakukan observasi di kelas, sekolah, maupun lingkungan lain untuk mengambil gambaran positif dan menjadikannya mimpi untuk saya wujudkan di kelas saya. Kedua, memahami tujuan pendidikan nasional dengan sebaik-baiknya. Tiga, membuat gambaran yang jelas mengenai mimpi-mimpi yang ingin saya capai dan tindakan yang harus saya lakukan di kelas saya.
Tahapan keempat yaitu J, jabarkan rencana atau desain. Pertanyaan yang pertama adalah, langkah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan keterlibatan anak didik dalam pembelajaran? Kedua, bagaimana langkah untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek? Tiga, apa saja media yang diperlukan? Empat, bagaimana pembiasaan baik yang perlu ditingkatkan dan dimunculkan untuk mewujudkan belajar Pancasila? Daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah, pertama, membuat rencana pembelajaran proyek untuk diterapkan di semester mendatang secara detail dan terukur. Dua, mendaftar pihak-pihak yang dapat dilibatkan dalam pembelajaran proyek kelas maupun P5. Tiga, menyiapkan media-media yang diperlukan. Dan yang keempat, membuat program pembiasaan bersama koordinator kurikulum di sekolah saya. Tahapan terakhir yaitu A atau eksekusi atau deliver. Pertanyaan yang pertama, kapan saya dapat mengatur pertemuan dengan semua pihak yang terlibat dalam pembelajaran proyek, yaitu wali murid, kepala sekolah, guru di kelas kurikulum merdeka, dan pihak-pihak lain. Dua, bagaimana desain program agar pembelajaran proyek dan pembiasaan karakter dapat berjalan dengan baik dan terus berkesinambungan. Tiga, siapa sajakah penanggung jawab dalam program ini? Tindakan atau penyelidikan yang perlu saya lakukan adalah, pertama, menyiapkan bahan dan mengatur pertemuan dengan semua pihak yang terlibat untuk mendukung pembelajaran proyek dan pembiasaan di sekolah. Dua, menyusun SOP untuk semua pihak agar kegiatan dapat berjalan lancar. Tiga, menuliskan susunan penanggung jawab dan pelaksana tugas dalam kegiatan proyek dan pembiasaan ini. Dan yang terakhir, mengatur timeline yang jelas bagi semua pihak. Terima kasih, mohon saran dan masukan yang membangun. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.